Thank you so much ya buat Benita yang sudah open dengan sangat bagus ya. Jadi pembahasannya tentang tadi BB menceritakan tentang baper ya, orang yang dibawa perasaan nih. Ya kita kan lagi di dalam bulan kasih sayang ya. Ya dibilang orang-orang mungkin taunya gini ya, mabuk asmara. Padahal kalau kita tahu kalau orang mabuk itu biasanya bisa apa? Nabrak. Makanya hati-hati ya kalau kita semuanya ini lagi-lagi dalam fase-fase mabuk asmara ya. Harus tetap fokus ya. Ya, oke, kita masih dalam bulan Februari di mana pembahasan kita di bulan ini adalah bertemakan love and relationship ya. Dan minggu lalu kita baru saja merayakan yang namanya apa? Hari Valentine ya. Oke, jadi sebelum kita masuk di dalam pembahasan sharing firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bahwa di surga kami bersyukur buat sore hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk sama-sama boleh belajar. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengar hari ini Tuhan, kami percaya dan berdoa bahwa semuanya itu berasal daripada-Mu dan Engkau sendiri akan berbicara lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan apapun yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh menjadi firman yang merema di dalam hidup kami untuk kami boleh melakukannya. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami boleh mengenal kasih-Mu yang sejati di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya. Hari ini kita akan sama-sama ngebahas satu tema yang menurut aku ini santai aja ya. Temanya itu tentang pacaran ya, atau kalau pakai tanda tanya pacaran, pacaran ya. Jadi judul ini sebenarnya ada tanda tanyanya ya. Jadi pertama kali aku mau sampaikan juga Happy Valentine buat semua teman-teman yang ada di sini ya. Buat teman-teman yang mengikuti ibadah ini secara online di bulan kasih sayang ini, wis ya. Jangan sampai kita ini merasa kayak orang yang ngenes ya, kayak orang yang sedih. Kenapa? Karena mungkin kita ngerasa kayak, aduh di bulan ini kok nggak punya pasangan lagi. Padahal kita tahu bahwa kebahagiaan itu timbul ya, bukan dari ada atau tidaknya pasangan ya. Tetapi kebahagiaan itu timbul dari rasa syukur terhadap keberadaan kita saat ini. Ya jadi buat teman-teman juga yang mungkin sudah punya pasangan, sudah punya pacar, ingat juga bahwa kalau kalian sayang, sayangnya jangan musiman ya. Jangan cuma pas Valentine aja kalian ingin menyatakan rasa sayang lebih lagi ya. Nah seringkali nih kita menganggap bahwa single ataupun istilah kekinian yang kita saat ini kenal adalah jomblo. Ataupun kita yang punya status sebagai seorang yang sedang berpacaran ya, berpasangan ya. Kita anggap itu semua sebagai sebuah status. Padahal kita harus tahu bahwa ketika kita mungkin dalam fase yang single ataupun jomblo ya, orang kenalnya kita tuh sebagai orang jomblo ataupun kita sudah punya pacar atau pasangan, ini semua bukanlah status. Ya teman-teman semua, ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Ya jadi jangan sampai kita karena status kita buru-buru mengejar yang namanya punya pacar. Nah, kita tahu ya bahwa sore hari ini kita sama-sama belajar mengenai pacaran ya. Apa sih arti sebenarnya pacaran itu? Ya kita lihat terlebih dahulu, kalau aku searching ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepertinya kita cukup mendapatkan arti yang tepat sih ya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Dikatakan seperti ini, pacar atau berpacaran itu menurut KBBI adalah teman lawan jenis. Nih ingat ya, teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Loh ini KBBI aja itu sudah berbicara mengenai hal yang menurut aku ini oke lah, cocok ya. Jadi pacar itu merupakan teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Ini masih menurut KBBI. Nah kalau menurut kamusnya Ko David apa ini? Ya kalau menurut kamusku, ketika kita dihadapkan dengan satu kata pacaran, ya pacaran kalau menurut aku pacaran itu merupakan suatu komitmen, ya suatu komitmen untuk mengenal pasangan kita lebih dalam, yang bertujuan kepada pernikahan kudus dan hidup bersama sebagai satu kesatuan sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau menurut kamusnya Ko David, pacaran itu berarti suatu komitmen untuk mengenal pasangan kita lebih dalam yang bertujuan kepada pernikahan kudus dan hidup bersama sebagai satu kesatuan yang dikehendaki Allah
di dalam kehidupan kita. So makanya buat teman-teman semua, pacaran itu bukanlah suatu target. Ya, melainkan pacaran itu adalah komitmen. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita menjadikan pacaran itu sebagai satu target. Aku tahun ini aku harus punya pacar. Atau mungkin nanti kalau aku sudah SMA nih, wah ini kalau SMA nih boleh ya pacaran ya. Jadi kalau aku SMA aku punya pacar. Ataupun kalau kita waktu zaman kuliah, masuk kuliah, oke sudah mulai kuliah pokoknya aku harus punya pacar tahun ini. Ya, dan kita menjadikan pacaran itu sebagai satu target. No. Ya kita harus pahami sama-sama terlebih dahulu bahwa pacaran itu bukanlah target. Melainkan pacaran itu adalah suatu komitmen. Waduh ini kalau yang sudah punya pacar nih kelihatannya aduh aku salah denger gak ya ini, salah ngikutin channel gak ya ini. Ya tapi gak apa-apa buat kita semua yang sudah punya pacar ya kita akan sama-sama belajar. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih di dalam fase pencarian pacar kita juga akan sama-sama belajar ya. Nah, ketika kita tahu bahwa pacaran itu berbicara mengenai komitmen. Nah, seringkali kita diperhadapkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntutannya jawabannya itu adalah boleh atau tidak. Misalnya gini, di usia kita yang remaja saat ini, mungkin kita pada saat kita masih usia SMP, ya ataupun SD nih. SD ini sudah mulai kenal yang namanya pacaran ya. Jadi mulai mungkin panggil papa mama ataupun ayah bunda itu terjadi ya nih di dunia saat ini ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, kira-kira boleh nggak sih kita pacaran pada saat usia kita masih remaja, mungkin masih usia SMP. Kayak kemarin juga minggu lalu Ko Albert juga menceritakan bahwa di SMP pun mereka sudah berpacaran, bahkan pacarannya pun ekstrim. Nah ini kira-kira boleh atau enggak sih? Nah berbicara mengenai pacaran tadi, jawabannya tuh bukan boleh atau tidak ya, tapi kita harus tahu bahwa ketika kita menyadari bahwa arti dari pacaran itu adalah komitmen. Ya, nah kalau kita berbicara mengenai pacaran, kita tuh berbicara mengenai komitmen seperti tadi kamus besarnya kok David tadi yang tadi disampaikan di atas ya. Kalau kita berbicara mengenai pacaran, kita berbicara mengenai komitmen. Nah, kalau kita berbicara mengenai komitmen, kita ini sedang berbicara mengenai kedewasaan. Nah, salah satu ciri kedewasaan adalah apa? Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, kita mau peduli terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Ini salah satu ciri kedewasaan. Nah, kira-kira nih kalau kita tahu bahwa tujuan dari pacaran tadi itu adalah komitmen yang nantinya akan membawa kita kepada pernikahan sebagaimana dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Kira-kira di usia remaja yang ada saat ini sudah sanggupkah kita untuk memegang komitmen itu? Ya, jadi jangan sampai kalian menjadikan pacaran itu sebagai target. Karena aku pengen punya pacar, pengen ngerasain yang namanya pacaran, buru-buru nih siapapun digebet, ya kan? Nah, padahal kita tahu bahwa di usia-usia remaja kita saat ini ketika kita sadar bahwa pacaran itu berbicara mengenai komitmen yang membutuhkan kedewasaan, ya lebih baik kita mencari teman sebanyak-banyak mungkin. Ya, cari sahabat, cari teman sebanyak mungkin karena tugas kalian saat ini itu sebenarnya bukanlah pacaran ataupun cari pacar, melainkan tugas kalian saat ini adalah belajar. Waduh, ini mulai lagi nih. Kira-kira aku di channel yang tepat gak nih? Aku ngikutin live-nya Youth Impact ini. Aduh, ini kok ya nggak apa-apa ya, kita tetap sama-sama belajar. Nah, kita akan buka ayat kita sama-sama terlebih dahulu di 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, kalau kita berbicara mengenai pacaran ya, aku ingin menyampaikan sesuatu di sini bahwa menjaga kekudusan itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Ya, oleh sebab itu kita semua perlu mengutamakan Tuhan di dalam setiap hubungan kita. Ya. Aku mau mengatakan demikian, Tuhan Yesus harus menjadi dasar di dalam setiap hubungan kita. Ya, jadikan Tuhan Yesus itu menjadi dasar di dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Kenapa? Karena Koiman sempat membagikan di minggu yang pertama bahwa ketika kita belajar mengenai cinta dan nafsu ya, cinta itu lebih kepada kita memberi dan nafsu itu lebih pada kita mengambil. Dan maunya kita ini mengkamuflasekan semuanya itu bahwa kalau kita
nafsu itu kita tutup semuanya itu dengan yang namanya cinta. Padahal ketika kita berbicara mengenai pacaran atau hidup bersama dengan pasangan, kalian butuh Tuhan. Pasti jadikan Tuhan menjadi dasar di dalam hubunganmu terhadap pasanganmu. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Nah, kita tahu bahwa berpacaran itu seharusnya menjadi suatu proses pengenalan kita lebih dalam terhadap pasangan kita ya. Suatu proses pengenalan dua pribadi untuk saling mencintai yang berpegang pada kasih Kristus. Saling membangun satu dengan yang lain ya. Sehingga keduanya itu bisa semakin dekat dengan Tuhan. Bukannya malah justru membawa kita ke dalam jurang dosa. Ya, jadi kita tahu bahwa pacaran itu adalah satu komitmen di mana ketika kita sudah berpacaran, kita tahu bahwa inilah momen yang tepat untuk kita bisa mengenal pasangan kita lebih dalam. Dan ketika kita melandaskannya itu pada kasih Kristus, berpegang pada kasih Kristus, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang gini, buat teman-teman semua yang mungkin nih akan mulai cari pacar ketika kita sudah tahu nanti arti dari berpacaran itu apa. Nah, selalu muncul pertanyaan sekali, lah kalau gitu bagaimana caranya agar kita bisa menemukan pasangan yang tepat? Nah, ini Ko David mau bagiin sedikit tips ya. Bagaimana caranya kita bisa menemukan pasangan yang tepat? Ya, yang pertama, cepat saja kita berkata bahwa mintalah pada Tuhan Yesus. Ya, yang pertama berkata mintalah kepada Tuhan Yesus. Ini caranya agar kita bisa menemukan pasangan yang tepat. Mintalah pada Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Berdoa. Ya, ayatnya adalah Filipi 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, garis bawah di sini tentang apapun juga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Kamu gak boleh khawatir tentang apapun juga. Termasuk jodoh ataupun pasangan. Tanpa terkecuali. Jadi ketika Tuhan berfirman seperti ini. Bahwa apapun termasuk jodoh ataupun pasangan. Kita tahu bahwa semuanya itu ketika kita minta sama Tuhan. Kita percaya bahwa kita pasti akan menerima. Ya, nah oleh sebab itu kita harus minta sama Tuhan ya. Dengan cara yang benar. Ini sedikit lelucon ya. Jangan sampai kita minta sama Tuhan dengan cara yang salah. Ini seringkali muncul nih di meme-meme ya. Tapi ini jangan dijadikan doa ya. Seperti ini contohnya. Tuhan kalau dia jodohku ya maka dekatkanlah. Kalau dia jodoh orang lain jadikanlah aku orang lain itu. Ini waduh ini kayak maksa ya nih. Kemudian yang kedua nih ada lagi nih. Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, adiknya juga boleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga nih, ini lebih ekstrim lagi tapi jangan diikutin ya, ini joke saja. Banyak muncul di meme-meme yang ada di online ya. Yang ketiga adalah seperti ini, Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah Tuhan padaku. Tapi kalau dia bukan jodohku dekatkanlah dia di sisimu. Lah ini maksudnya apa ya? Ya ini contoh permintaan yang menurut aku ini permintaan yang salah. Ya, meskipun ini jokes ya, tapi ini permintaan yang salah. Nah, kita berbicara mengenai meminta. Ketika kita berbicara mengenai meminta atau doa kepada Tuhan, sangatlah berkaitan dengan yang namanya waktu. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta pada Tuhan, selalu yang ditanya mengenai waktu. Kapan Tuhan? Kapan? Nah, aku mau mengatakan demikian bahwa penggenapan janji Tuhan itu berbicara mengenai kesiapan. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan ingin menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Itu berbicara mengenai kesiapan, bukan kapan. Kita selalu tanya kapan. Nah, yang harus kita tanya balik ke diri kita adalah sudah siapkah kita ini untuk berpasangan? Maksudnya gimana? Kalau kalian nanti sudah tahu bahwa kalian harus berkomitmen di dalam hubungan kalian, sudah siap gak kalian itu pacaran? Maksudnya gimana? Ketika kita berada di komunitas misalnya, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang aneh. Kemudian kita
langsung mengambil keputusan untuk aku nggak suka sama dia, aku nggak suka sama mungkin tadi yang dikatakan BB jadi orang yang baperan, apa sedikit langsungnya nesu misalnya, apa sedikit maunya iri hati, apa sedikit maunya mungkin nggak terima, apa sedikit mainnya curigaan. Nah ini adalah indikator sudah siap atau belum kita ini untuk hidup di dalam berpacaran ataupun berpasangan tadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk berkomitmen, kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Lah kalau kita di komunitas aja diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti itu, kita sudah nggak suka, kita sudah baperan, kita sudah curigaan. Lah gimana nanti kita hidup di dalam berpasangan yang nantinya kita akan bertemu dengan dia 7 kali 24 jam. Ya, jadi tahu bahwa kalau kita memutuskan untuk berpasangan, tujuannya itu adalah untuk pernikahan. Sudah siap enggak kita untuk hidup di dalam berpasangan? 7 kali 24 jam nantinya kita akan ketemu dengan dia, dengan pasangan kita. Ya sedangkan kita di komunitas banyak sekali masalah, kita curiga, kita enggak suka, kita apapun itu ya. Nah sudah siap belum kita berpacaran karena berpacaran atau berpasangan ya. Karena Tuhan Yesus mau kita ini menjadi pribadi yang sehat terlebih dahulu. Sebelum kita memulai satu langkah ya untuk kita hidup di dalam berpasangan ya. Tuhan Yesus tuh mau kita memiliki pribadi yang sehat terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Kita harus menjadi pribadi yang sadar bahwa Allah itu adalah kasih dan kasihnya itu sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, jadilah pribadi yang sadar bahwa kasihnya Allah itu sempurna di dalam kehidupan kita. Ya apalagi ketika kita ditanya sudah siap gak kalau kita ini hidup berpasangan. Ya apalagi kalau tujuannya kita itu cari pacar, tujuannya kita ini buru-buru nembak orang adalah karena kita ingin mengisi kekosongan hidup kita. Ya dengarkan baik-baik, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kepenuhan. Kalau tujuan kita cari pacar itu adalah untuk mengisi kekosongan hidup kita. Ya karena hanya kasih Kristuslah yang dapat memberikan kepenuhan di dalam hidup kita. Ya kalau kamu cari pacar hanya untuk ngisi hatimu yang kosong itu, kamu tidak akan mengalami yang namanya kepenuhan ya. Pahami ini baik-baik. Kita harus sadar lebih dahulu hanya kasih Kristuslah yang akan memberikan kita kepenuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi pribadi yang sehat. Ya selagi kita minta, kita persiapkan diri kita. Ya, Yakobus 4 ayat 2b sampai dengan yang ketiga ya. Dikatakan demikian, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini satu firman yang harus kita pegang sama-sama. Ketika kita minta, kita harus cross check. Siap gak kita? Karena kita tahu bahwa penggenapan janji Tuhan itu berbicara mengenai kesiapan. Ya kita harus jadi pribadi yang sehat terlebih dahulu. Mengenal bahwa kasihnya itu sempurna. Hanya kasih Kristuslah yang memberikan kepenuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah siap, maka Tuhan akan mempertemukan kita kepada pasangan yang tepat. Ya, Tuhan akan mempertemukan kamu dengan pasangan yang tepat di waktu yang tepat. Ya, jadi tips yang pertama adalah kita harus minta sama Tuhan. Kita harus berdoa. Ya. Buat teman-teman mungkin yang besok atau lusa mau nembak ya, doa terlebih dahulu. Tuhan, kira-kira ini benar enggak pasangan yang tepat buat aku? Karena dulu waktu pengalaman Ko David waktu mau nembak mantan pacarnya Ko David juga berdoa terlebih dahulu. Ya, dan ternyata sekarang ini bersyukur sekali dari pacar menjadi mantan pacar karena sekarang sudah menjadi istri. Ya, jadi tips yang pertama adalah kita minta dulu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, carilah pasangan yang sepadan. Ya ini carilah pasangan yang sepadan, bukan carilah pasangan yang sepedaan ya. Ya kita buka terlebih dahulu di Kejadian 2 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah kita harus tahu firman Tuhan berkata carilah pasangan yang sepadan bukan yang sempurna. Kenapa? Karena
Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, enggak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Yesus Kristus. Ya oleh sebab itu kita harus tahu, kita harus cari pasangan yang sepadan, bukan yang sempurna. Ya karena kesepadanan tidak berbicara tentang kesempurnaan, tetapi keserupaan. Ingat ini ya, kesepadanan itu enggak berbicara mengenai kesempurnaan, tetapi keserupaan. Ketika kita mencari pasangan, kita maunya tuh yang ratingnya yang grade-nya tuh A+ semuanya. Tapi ternyata enggak, Tuhan maunya itu kita cari pasangan yang sepadan. Nah, pacaran kalau hanya karena jatuh cinta pada pandangan pertama, belum tentu membuat kita menjadi pasangan yang sepadan loh. Kenapa? Karena ada banyak orang yang gagal di dalam hubungan mereka karena mereka hanya melihat fisik. Cogan sama cecan ya istilahnya, cowok ganteng sama cewek cantik ya. No. Ganteng ataupun cantik itu anugerah, bukan kepribadian, ya, bukan karakter. Kalau kalian cari itu menjadi yang utama, ya ada banyak orang yang gagal. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mencari pasangan yang sepadan. Nah, aku mau mengatakan demikian bahwa kesepadanan di sini nggak diartikan sebagai selevel ya ataupun setaraf. Misalnya pendidikannya harus sama, oh kalau aku dokter ya aku harus cari pasangan yang dokter. Ataupun misalnya kita dari latar belakang ekonomi yang sama, oh kalau dia punya perusahaan 5, aku besok kalau pun cari pasangan aku harus dia harus punya perusahaan 10 misalnya. Jadi kesepadanan di sini bukan berbicara mengenai level pendidikan yang sama, latar belakang ekonomi yang sama, status sosial yang sama, sama-sama dari kasta apa misalnya gitu kan. Nah, tapi kesepadanan yang di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk saling melengkapi dan saling mengimbangi. Itu yang namanya sepadan. Saling melengkapi dan saling mengimbangi. Ada kata apa? Saling. Kalau dua arah ya. Nah, kalau kamu bucin berarti kamu gak sepadan. Ya kemarin kita sudah dengerin sama-sama nih, Ko Albert ngebahas mengenai bucin ya. Ya jadi kalau kamu bucin atau kita istilahnya apa ya itu budak cinta, berarti kamu bukan pasangan yang sepadan. Ya karena kalau pasangan yang sepadan itu kalau kalian dipertemukan dengan pasangan yang sepadan akan terjadi keseimbangan, saling melengkapi, saling mengimbangi. Ya dikatakan di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Kesepadanan di sini juga berarti bahwa kita harus cari pasangan yang seiman. Sama-sama anak-anak Tuhan. Bukan sama-sama orang Kristen loh ya. Ya. Karena kekristenan itu bukan hanya soal agama, tapi kekristenan itu adalah soal hidup. Kehidupan kalian sebagai anak-anak Kristus. Oleh sebab itu dikatakan kalau kamu mau cari pasangan yang sepadan, kamu harus cari pasangan yang seiman, sama-sama anak Kristus. Nah, sepadan adalah salah satu kunci menuju hubungan yang sehat. Sepadan adalah salah satu kunci untuk menuju hubungan yang sehat. Kita akan lihat gambar sama-sama ya. Nah ini ada, aku nemuin satu gambar yang bagus ya. Formula for a healthy relationship. Ada God, ada her, ada him ya. Ada God, ada si doi dan ada aku gitu kan. Nah kalau kita sama-sama ngeliat ya di layar kaca kita sama-sama ya. Kalau kita dikatakan demikian, if you both work to be closer to God, then you will automatically begin to grow closer to one another. Maksudnya jika kalian berdua bersama-sama mengerjakan kedekatan dengan Tuhan, maka secara otomatis kalian akan mulai tumbuh mendekat satu sama lain. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan. Ya, kita harus sama-sama mengerjakan, kita harus sama-sama mengejar kedekatan dengan Tuhan. Ya, ingat bahwa Tuhan itu harus menjadi fokus di dalam hubungan kalian. Kalau kalian sama-sama mengejar satu fokus yang sama yaitu Tuhan Yesus, kita akan secara otomatis kita akan lebih dekat satu dengan yang lain ya. Nah, jadi ini tips yang kedua berbicara mengenai kesepadanan. Ya, kemudian tips yang terakhir nih, bagaimana caranya kita menemukan pasangan yang tepat. Kalau tadi kan kita harus carilah pasangan yang sepadan ya. Tapi kalau yang ketiga ini, jadilah pasangan yang setia.
Kapan kalian tahu pasangan kalian setia? Ya kalau kalian sudah jalan bareng. Ya ketika kita sudah diizinkan untuk kita menemukan pasangan kita, Tuhan sudah mempertemukan kita dengan pasangan yang tepat. Tips yang ketiga adalah kamu harus jadi pasangan yang setia. Ya, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya, ia setia juga. Lukas 6 ayat yang ke-10. Apakah itu benar ayatnya? Ya, jadi ini dikatakan, aku bacakan aja ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Hei, ayat ini juga berfungsi di dalam hubungan kita, di dalam pasangan loh. Ya, barang siapa setia terhadap di dalam perkara-perkara kecil. Nah, ayat ini relevan sekali di dalam hubungan kita dengan pasangan. Kenapa? Karena kesetiaan ini adalah salah satu kunci langgengnya hubungan kita. Kita pegang sama-sama, kesetiaan ini adalah salah satu kunci langgengnya hubungan kita. Hubungan yang akan terus berlanjut. Ya, modalnya salah satunya adalah kita setia, perilaku setia. Nah, kita tahu bahwa pacaran itu merupakan step awal menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa pacaran itu kalau kita kenal momen-momen penjajakan ya. Ya, jenjang yang lebih tinggi itu pernikahan dan hidup bersama di dalam satu keluarga. Sebagaimana yang dikehendaki Allah. Nah, kalau teman-teman semua sekarang ini punya banyak pacar nih ya, yang punya lebih dari satu pacar, yang punya sampai 2, 3, 4 bahkan 10 pacar ya, nomornya gonta-ganti ya. Dengar baik-baik bahwa punya banyak pacar dalam waktu yang sama itu gak sehat. Punya banyak pacar di dalam satu waktu yang sama itu gak sehat. Bisa dikatakan sebagai benih ketidaksetiaan. Kalau kita terus seperti itu ya, kita sedang memupuk yang namanya benih ketidaksetiaan itu. Ya, oleh sebab itu kalau kita memang gak cocok, selesaikan dengan baik-baik. Ya, karena kita tahu mungkin kalau kita setelah di dalam pacaran ya mungkin kan gak semuanya sempurna ya. Mungkin kita dihadapkan dengan satu ketidakcocokan, kita harus menyelesaikan dengan baik-baik. Tapi kalau kalian di dalam pacaran aja pacarnya sudah banyak, 5, 6, 7, 10 ya, itu bisa menjadi benih ketidaksetiaan. Karena kalau dari pacaran saja sudah gak setia ternyata selingkuh, bagaimana nanti kalau sudah menikah? Ya, ada banyak orang-orang yang mungkin gagal di dalam pernikahan. Ternyata kalau kita tarik ke belakang, dulunya tuh pacarnya banyak. Ya, ada 5, ada 4, ada 10 ya. Nah, Ko Anton menuliskan waktu kemarin Valentine ya, Ko Anton menuliskan satu kalimat yang bagus menurut aku ya. Dikatakan demikian, pertahankanlah kasih yang semula, lanjutkanlah dengan kasih yang dewasa. Karena lebih dari sekedar falling in love, kita perlu staying in love. Ya, karena kita butuh, gak hanya sekedar kita butuh jatuh cinta aja, kita tetap harus butuh yang namanya berada di dalam cinta itu. Nah, caranya gimana? Kita lanjutkan dengan kasih kita yang dewasa. Berlakulah setia. Nah, aku mau mengatakan di sini bahwa jadilah pasangan yang setia. Karena kalau pasangan yang setia itu membawa kita kepada cinta yang senantiasa. Ya, jadi terakhir ya ini, jadilah pasangan yang setia karena kesetiaan itu membawa kita kepada cinta yang senantiasa. Nah, ini aku mau closing ya. Kita tahu bahwa dasar dari cinta itu adalah kasih yang Kristus ajarkan. Ya, jangan sampai kita menjadikan dasar dari cinta itu karena kasihan. No, dasar dari cinta itu bukan karena kasihan, tapi karena dari kasih yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Kasih yang Kristus ajarkan, apa itu? Ya kita lihat sama-sama ya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Ya, dasar dari cinta adalah kasih yang Kristus ajarkan. Ini kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini ya dasar dari cinta. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ingat ya, jangan kita mengawali cinta kita karena kita kasihan. Ini satu hal yang menurut aku gak tepat, ini salah. Tapi kita harus mengawali cinta kita
dengan kasih yang Kristus ajarkan. Nah buat kalian ya, para cogan-cogan ya, cowok ganteng yang sedang ngikutin live Instagram pada sore hari ini ingat ya buat kita semua nih, para cowok ya, jangan sampai kita menjadikan kesedihan sebagai alat untuk memperoleh cintanya. Karena seringkali gini, kita ngumpet-ngumpetin itu, kita etok-etok sedih ya, kita curhat, kita sedih-sedih lah. Ya akhirnya kalau cewek dibaperin ya, kalau misalnya cewek di cewek lama-lama nih cewek bisa meleleh nih. Ya jangan sampai ini kita sebagai seorang pria ya, atau cogan-cogan yang ada ya, cowok ganteng yang ada, jangan sampai kita menjadikan kesedihan sebagai alat untuk memperoleh cinta. Ini satu hal yang salah menurut aku. Kenapa? Karena seharusnya kita sebagai pria itu kita memperoleh cinta karena kedewasaan dan nilai karakter. Kembali lagi bahwa ganteng itu anugerah. Ya yang harus kita tumbuhkan itu adalah kita harus memiliki kepribadian, nilai, ya kedewasaan. Nah buat kalian juga nih para cewek nih ada tips juga. Jangan sampai karena kalian dicurhatin terus ya jadi meleleh. Ya jangan sampai kita nih keranjingan ya. Sukanya mungkin ngode-ngode nih. Wah dikode-kode gitu. Aduh ini kok ganteng ya. Mulai ada rasa senang mungkin dengan gebetannya, dengan teman curhatnya. Ya kemudian mulai berani mungkin aduh karena malu-malu ya. Terus akhirnya kita mulai berani nganggep dia tuh kayak oh ya nih kamu kakakku atau kamu adik aku ya, kayak dianggap kayak saudara lah. Padahal ada maksudnya ya supaya aku pengen dang ditembak lah istilahnya kayak gitu ya. Padahal supaya kalian itu mungkin dicintai karena si doi itu mungkin tajir ataupun ganteng ataupun mungkin ya tadi itu yang cerita gagah, bodinya mungkin six pack gitu. Jangan sampai karena kalian dikejar oleh target. Ya ini buat para cewek-cewek ya. Jangan sampai karena kalian dikejar oleh target, kalian memberikan diri untuk dicintai. Dinyoh-nyoh ke istilah bahasa Jawa nih. Wes sapa wes sing gelem nembak aku pokoknya setuju. Ya, loh ini ada nggak? Ada. Ada pasti di luar sana wanita-wanita yang seperti ini. Karena mereka nggak tahu bahwa sebenarnya itu kita harus menjadi orang yang sehat terlebih dahulu. Dan ketika kita merasa mungkin karena kita menjadikan pacaran itu sebagai target. Dan karena kita sudah dikejar target, aku kok sudah usia segini ya. Kemudian kita memberikan diri kita untuk dicintai, dinyonyoke. Nah menurut aku ini salah, kenapa? Karena seharusnya buat kalian para wanita, kalian ini diberikan Tuhan untuk dicintai kepada pasangan yang tepat. Beda loh, bukan kalian memberikan diri ya, tapi kalian diberikan oleh Tuhan untuk dicintai oleh pasangan yang tepat. Ayat yang terakhir ya, kita akan tutup sama-sama di Kejadian 2 ayat 22 sampai dengan yang 23. Lah ini. Lalu berkatalah, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu. Nah ini aku boleh ngomong ini, si Adam ini nembak si Hawa ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini puitis banget ya. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya jadi ingat baik-baik bahwa kita harus tahu bahwa pacaran itu apa sih sebenarnya. Pacaran itu merupakan satu komitmen untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan dan hidup kudus bersama sebagaimana dikehendaki Allah. Jangan kau jadikan pacaran itu sebagai satu target. No, pacaran itu komitmen. Ya, 3 tips tadi, yang pertama minta kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mencari pasangan yang sepadan. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mendapatkan pasangan yang sepadan, kita sudah dipercayakan pasangan yang tepat, kita harus menjadi pasangan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, buat sore hari ini kami boleh belajar bersama-sama bahwa hanya kasih-Mu lah yang sempurna yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang sadar bahwa hanya Engkau yang dapat memberikan kepenuhan di dalam kehidupan kami.
Dan kami mau Tuhan untuk mungkin barangkali ada di antara kita yang menjadikan pacaran itu sebagai satu target dan kita selalu berpikir bahwa aku mau ndang punya pacar. Tuhan, aku mau supaya mereka semua Engkau bukakan mata hati mereka, supaya mereka boleh sadar bahwa mereka harus menjadi pribadi yang sehat dulu di dalam Engkau. Pribadi yang mengenal bahwa hanya Engkau yang bisa mengisi kekosongan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya buat teman-teman semua yang mungkin sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri akan mempertemukan mereka dengan pasangan yang tepat, pasangan yang sepadan. Kami berdoa di dalam Engkau Tuhan, kami akan beroleh semuanya itu. Dan kami bersyukur buat hari ini, kami boleh sama-sama belajar mendengarkan sharing firman Tuhan. Dan setelah kami sudah selesai, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh belajar sesuatu di sini. Dan terlebih Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menyempurnakan semuanya. Janji-Mu itu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan, kami boleh selamat. Kami boleh menjadi berkat dan terlebih Tuhan kami boleh menjadi agen-agen-Mu untuk menunjukkan kasih-Mu buat orang-orang di dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya. Amin.